The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hatimu sejenak, tarik napas perlahan, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya di ruang sunyi ini. Video ini bukan untuk membuatmu merasa lebih tahu, bukan pula untuk meninggikan siapapun. Ini adalah perjalanan hening, perjalanan kembali ke dalam diri, ke tempat di mana hati belajar merendah di hadapan Allah. Ada ilmu yang ketika disentuh, tidak membuat dada membusung, tetapi justru membuat jiwa ingin menunduk. Ilmu yang tidak berisik di lisan, namun bergema pelan di batin. Ilmu yang tidak mengajakmu merasa sampai, melainkan menyadarkan bahwa perjalanan masih panjang dan penuh rahasia ilahi. Dengarkan dengan hati yang terbuka, bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk menemukan kejujuran. Biarkan setiap kata mengalir perlahan, menembus lapisan ego, hingga sampai ke ruang terdalam jiwa. Semoga di keheningan ini, Allah menghadirkan cahaya yang menenangkan, bukan untuk meninggikan dirimu, tetapi untuk mendekatkanmu kepadanya. Bab 1. Ilmu yang tidak meninggikan diri, melainkan menundukkan jiwa. Ilmu yang sejati tidak datang seperti cahaya yang menyilaukan mata, tetapi seperti embun yang turun perlahan ke relung jiwa. Ia tidak membuat seseorang berdiri lebih tinggi dari orang lain, justru membuatnya merasa semakin kecil di hadapan keagungan Allah. Ketika ilmu itu menyentuh hati, ia tidak memunculkan dorongan untuk berbicara banyak, melainkan keinginan untuk lebih banyak diam dan merenung. Ia menanamkan kesadaran bahwa setiap pemahaman hanyalah setitik dari samudera hikmah ilahi yang tak bertepi, sehingga tak ada ruang bagi kesombongan untuk bertahan. Di titik inilah ilmu berubah dari sekadar pengetahuan menjadi cahaya makrifat yang lembut namun mengguncang batin. Ilmu yang menundukkan hati selalu mengajarkan satu pelajaran sunyi, bahwa merasa sudah tahu adalah hijab paling halus antara manusia dan Tuhannya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar betapa rapuh dirinya, betapa mudahnya hati tergelincir oleh niat yang samar. Ilmu semacam ini membuat seseorang berhenti mengukur dirinya dengan orang lain karena ia sibuk menimbang dirinya sendiri di hadapan Allah. Ia tidak lagi mencari posisi di mata manusia, sebab yang ia takuti hanyalah bagaimana posisinya kelak di hadapan Rabb yang Maha mengetahui segala isi dada. Ada ilmu yang memperkuat ego dan ada ilmu yang menghancurkannya perlahan tanpa suara. Ilmu yang benar tidak memelihara rasa ingin dipuji, tidak memberi ruang bagi perasaan lebih suci, lebih paham, atau lebih layak didengar. Ia justru menumbuhkan rasa malu yang dalam, malu karena merasa begitu banyak kekurangan meski telah belajar sekian lama. Dari rasa malu inilah lahir adab, lahir kehati-hatian, dan lahir ketulusan yang tidak dibuat-buat. Orang yang disentuh ilmu seperti ini tidak mudah menunjuk kesalahan, karena ia lebih dulu melihat ke dalam dirinya yang penuh cacat dan kelemahan. Ilmu makrifat mengajarkan bahwa rendah hati bukanlah sikap yang dibuat untuk terlihat baik, melainkan keadaan jiwa yang lahir secara alami ketika seseorang benar-benar mengenal Tuhannya. Semakin dekat ia kepada Allah, semakin ia menyadari bahwa segala kelebihan bukan miliknya, melainkan titipan yang bisa diambil kapan saja. Kesadaran ini membuat hatinya lunak, ucapannya tertata, dan langkahnya penuh kehati-hatian. Ia tidak tergesa menilai, tidak cepat menghakimi, dan tidak merasa perlu membuktikan siapa dirinya. Karena bagi orang yang telah disentuh makrifat, pengakuan manusia menjadi sangat kecil nilainya dibandingkan ridha Allah. Pada akhirnya, ilmu yang membuat hati rendah adalah ilmu yang mengantarkan manusia kembali ke posisi asalnya sebagai hamba. Ia tidak mengangkat manusia ke singgasana keakuan, tetapi membawanya turun ke tempat paling jujur. Pengakuan bahwa tanpa Allah, dirinya tidak memiliki apa-apa. Dari kerendahan inilah lahir ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh pujian atau pengakuan dunia. Dan dari sinilah perjalanan rohani dimulai, bukan dengan rasa bangga karena mengetahui, tetapi dengan rasa tunduk karena menyadari betapa agung dan dekatnya Allah, sementara dirinya hanyalah seorang hamba yang terus belajar untuk benar-benar mengenal dan merendahkan diri di hadapannya. Bab 2. Saat ilmu melahirkan takut yang menjaga, bukan bangga yang menyesatkan.
Ilmu yang benar tidak pernah membuat hati merasa aman sepenuhnya. Justru ia melahirkan rasa takut yang halus namun menjaga. Bukan takut yang membuat jiwa putus asa, melainkan takut yang menuntun langkah agar tidak ceroboh di hadapan Allah. Ketika ilmu menyentuh kedalaman batin, seseorang mulai menyadari bahwa setiap pengetahuan membawa tanggung jawab dan setiap pemahaman akan dimintai hisab. Dari sinilah rasa takut itu lahir. Takut jika ilmu yang dimiliki justru menjadi sebab jauhnya diri dari Allah, bukan jalan mendekat kepadanya. Takut jika kata-kata yang diucapkan tidak selaras dengan amal yang dilakukan, dan takut jika hati lebih sibuk merasa tahu daripada merasa butuh. Rasa takut yang lahir dari ilmu bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan bukti hidupnya kesadaran ruhani. Ia membuat seseorang lebih berhati-hati dalam niat, lebih waspada dalam ucapan, dan lebih jujur dalam menilai diri sendiri. Orang yang benar-benar berilmu tidak merasa nyaman dengan pujian, karena ia tahu betapa mudahnya hati tergelincir saat sanjungan masuk tanpa penjagaan. Ilmu mengajarkannya bahwa pujian bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada celaan, sebab pujian seringkali membangunkan rasa bangga yang lama tersembunyi di sudut hati. Dari rasa takut inilah lahir doa-doa yang tulus, doa yang tidak lagi meminta pengakuan, tetapi memohon penjagaan. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin ia memahami betapa luasnya wilayah kesalahan diri. Ia tidak lagi sibuk mencari pembenaran, tetapi lebih sibuk mencari ampunan. Ilmu membuka mata bahwa dosa tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar, melainkan sering bersembunyi dalam niat yang terlihat baik. Rasa takut ini membuat seseorang memeriksa hatinya berulang kali, memastikan bahwa setiap langkah tidak didorong oleh keinginan untuk terlihat alim atau merasa lebih benar. Ia sadar bahwa amal yang besar bisa runtuh hanya karena satu rasa bangga yang tidak disadari. Ilmu yang melahirkan rasa takut juga membentuk kelembutan dalam memandang orang lain. Karena ia tahu betapa sulitnya menjaga hati sendiri, ia tidak tergesa menghakimi hati orang lain. Ia memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan dan ujian yang berbeda, dan hanya Allah yang mengetahui isi batin hamba-hambanya. Rasa takut kepada Allah menjadikannya rendah hati, bukan defensif. Ia tidak merasa perlu memenangkan perdebatan, karena yang ia khawatirkan bukanlah kalah di hadapan manusia, tetapi rugi di hadapan Allah. Dari sinilah lahir sikap tenang, tidak reaktif, dan penuh pertimbangan dalam bersikap. Pada akhirnya, ilmu yang melahirkan rasa takut adalah anugerah yang menjaga hati tetap hidup. Ia menjadi pengingat bahwa kedekatan dengan Allah bukan ditandai oleh keberanian merasa aman, tetapi oleh kerendahan yang terus waspada. Rasa takut ini bukan beban, melainkan pelindung yang membimbing langkah di jalan makrifat. Ia menjaga agar ilmu tidak berubah menjadi alat kesombongan, dan memastikan bahwa setiap pemahaman berujung pada ketaatan, bukan kebanggaan. Dengan rasa takut inilah seorang hamba terus berjalan, pelan, hati-hati, dan penuh harap menuju Allah, sambil memohon agar ilmu yang dimiliki tidak menjadi saksi yang memberatkan, melainkan cahaya yang menuntun hingga akhir perjalanan. Bab 3, Ilmu dan Adab. Akar yang menjaga cahaya tetap hidup. Ilmu yang benar tidak pernah tumbuh sendirian, ia selalu berakar pada adab yang dalam dan terjaga. Tanpa adab, ilmu hanya akan menjadi kumpulan kata yang kering, mudah berubah menjadi alat pembenaran diri. Ketika adab hadir, ilmu berubah menjadi cahaya yang menenangkan, bukan menyilaukan. Adab membuat seseorang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus menasihati dan kapan harus menahan diri. Dari sinilah terlihat bahwa ilmu bukan diukur dari seberapa banyak yang diketahui, melainkan dari seberapa lembut dan tertatanya hati saat pengetahuan itu digunakan. Adab adalah cermin dari kedalaman ilmu seseorang. Orang yang beradab tidak merasa terganggu ketika pendapatnya berbeda, karena ia tidak menjadikan ilmunya sebagai identitas yang harus dipertahankan mati-matian. Ia memahami bahwa kebenaran tidak kehilangan nilainya hanya karena disampaikan dengan tenang dan rendah hati. Ilmu mengajarkannya untuk menghormati perbedaan tanpa harus melepas prinsip, serta menjaga keyakinan tanpa merendahkan orang lain. Dalam sikapnya yang tenang, tersimpan keyakinan yang kokoh namun tidak bising.
Ilmu yang dipeluk dengan adab akan menjauhkan seseorang dari keinginan untuk terlihat unggul. Ia tidak terburu-buru memperbaiki orang lain sebelum memastikan dirinya sendiri telah berusaha memperbaiki niat. Adab membuatnya sadar bahwa nasihat yang paling dalam seringkali lahir dari keteladanan, bukan dari kata-kata yang panjang. Ia lebih memilih menjadi contoh yang diam daripada suara keras yang tidak menyentuh hati. Dari sini, ilmu tidak lagi menjadi beban bagi orang lain, melainkan rahmat yang mengundang ketenangan. Ketika adab mendahului ilmu, seseorang akan memandang kebenaran sebagai amanah, bukan sebagai senjata. Ia tidak menggunakan ilmunya untuk melukai, mempermalukan, atau menjatuhkan. Sebaliknya, ia berhati-hati agar setiap kebenaran yang disampaikan tidak merusak hati yang menerimanya. Ia memahami bahwa menyampaikan kebenaran tanpa adab bisa mengeraskan jiwa, baik bagi yang berbicara maupun yang mendengar. Oleh karena itu, ia menjaga lisannya dengan kesadaran bahwa setiap kata meninggalkan bekas, meski tidak selalu terlihat. Pada akhirnya, ilmu dan adab adalah dua cahaya yang saling menjaga. Ilmu tanpa adab akan mudah padam, sementara adab tanpa ilmu akan kehilangan arah. Ketika keduanya menyatu, lahirlah pribadi yang tenang, bijak, dan tidak merasa perlu meninggikan diri. Ia berjalan dengan keyakinan yang bersumber dari pemahaman, namun langkahnya tetap rendah karena adab yang tertanam kuat. Inilah tanda bahwa ilmu telah benar-benar hidup di dalam diri, bukan hanya dipahami oleh akal, tetapi dijaga oleh hati dan diwujudkan dalam sikap yang penuh kelembutan serta tanggung jawab di hadapan Allah. Bab 4. Semakin mengetahui, semakin merasa kecil di hadapan Allah. Ilmu yang menembus batas akal akan membawa seseorang pada kesadaran yang sunyi namun mengguncang, bahwa dirinya tidak pernah benar-benar tahu. Setiap pemahaman yang terbuka justru memperlihatkan pintu-pintu lain yang belum tersentuh. Rahasia-rahasia yang masih tertutup rapat oleh kehendak Allah. Dari sinilah lahir rasa kecil yang jujur, bukan dibuat-buat, rasa yang membuat hati menunduk tanpa perlu diperintah. Ilmu tidak lagi menjadi tangga untuk meninggi, melainkan jendela yang memperlihatkan betapa luas dan dalamnya kebesaran Allah dibandingkan sempitnya pemahaman manusia. Semakin dalam seseorang menyelami ilmu, semakin ia menyadari betapa rapuh pijakan keyakinannya jika tidak disertai dengan tawakal. Ia memahami bahwa akal memiliki batas yang tidak dapat dilampaui, dan bahwa banyak kebenaran hanya bisa diterima dengan ketundukan, bukan dengan penguasaan. Kesadaran ini tidak melemahkan iman, justru menguatkannya, karena ia tidak lagi bergantung pada rasa yakin yang lahir dari kemampuan diri, melainkan pada penyerahan total kepada Allah. Dari sini, ilmu mengajarkan kejujuran paling dasar, mengakui keterbatasan diri di hadapan yang Maha Mengetahui. Ilmu yang membuat hati rendah akan mematahkan dorongan untuk merasa paling paham. Seseorang menjadi lebih pelan dalam menyimpulkan, lebih hati-hati dalam berbicara, dan lebih siap untuk berkata, "Aku tidak tahu." Kalimat ini tidak lagi terasa memalukan, tetapi justru menjadi bukti kedewasaan ruhani. Ia sadar bahwa keberanian mengakui ketidaktahuan adalah tanda bahwa ilmu telah membersihkan hatinya dari kepura-puraan. Dari sikap inilah muncul ketenangan, karena ia tidak lagi memikul beban untuk selalu terlihat benar. Kesadaran akan keterbatasan diri juga melahirkan rasa hormat kepada sesama. Ia tidak meremehkan pengalaman orang lain, tidak menutup diri dari hikmah yang datang dari arah yang tidak disangka. Ilmu mengajarkannya bahwa Allah bisa menyampaikan kebenaran melalui siapa saja dan dalam bentuk apa saja. Dengan hati yang rendah, ia mampu menerima pelajaran bahkan dari peristiwa kecil dan orang-orang yang sederhana. Kerendahan ini bukan tanda kehilangan wibawa, melainkan tanda bahwa hatinya lapang dan siap menerima cahaya. Pada akhirnya, ilmu yang sejati mengantar manusia pada satu pengakuan yang dalam dan tulus, bahwa di hadapan Allah, dirinya hanyalah seorang hamba yang terus belajar. Tidak ada titik akhir dalam memahami kebesarannya, tidak ada garis finish dalam perjalanan makrifat. Semakin jauh melangkah, semakin terasa betapa panjang jalan yang terbentang. Dan justru di sanalah letak kemuliaannya, ketika seseorang berjalan tanpa merasa sampai, belajar tanpa merasa cukup,
dan hidup dengan hati yang selalu rendah, karena ia tahu bahwa semua ilmu hanyalah titipan kecil dari Allah yang maha luas pengetahuannya. Bab 5. Ilmu yang memadamkan ego dan memurnikan niat. Ilmu yang benar bekerja paling halus ketika ia mulai memadamkan ego tanpa disadari. Ia tidak datang dengan benturan keras, melainkan dengan kesadaran yang perlahan mengikis dorongan untuk menonjolkan diri. Pada saat itu, seseorang mulai merasakan perubahan yang sunyi. Keinginan untuk dipuji melemah, hasrat untuk dianggap lebih tahu mereda, dan kebutuhan untuk selalu benar mulai ditinggalkan. Ilmu mengajarkan bahwa ego adalah hijab yang licin, sering bersembunyi di balik niat baik, dan hanya bisa dilemahkan dengan kejujuran yang berani menatap diri apa adanya. Ketika ego mulai surut, niat pun menjadi lebih jernih. Seseorang tidak lagi sibuk menghitung pengakuan manusia, karena ia sibuk menjaga pandangan Allah terhadap hatinya. Ilmu mengingatkannya bahwa amal yang besar bisa menjadi ringan jika tercampur ria, dan amal yang kecil bisa menjadi berat jika dilakukan dengan ikhlas. Dari sini lahir kehati-hatian yang lembut, kehati-hatian dalam berbicara agar tidak memamerkan pengetahuan, kehati-hatian dalam beramal agar tidak mengundang tepuk tangan, dan kehati-hatian dalam menilai diri agar tidak terperangkap rasa puas yang menipu. Ilmu yang memadamkan ego juga mengubah cara seseorang memandang keberhasilan. Ia tidak lagi melihat hasil sebagai ukuran kedekatan, melainkan proses sebagai ladang keikhlasan. Ketika berhasil, ia cepat mengembalikan semua kepada Allah. Ketika gagal, ia cepat kembali memperbaiki niat. Tidak ada ruang untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, karena ia sadar bahwa kelebihan hanyalah amanah yang bisa dicabut kapan saja. Kesadaran ini menumbuhkan ketenangan yang stabil, sebab hatinya tidak bergantung pada penilaian yang berubah-ubah. Dalam keadaan ego yang melemah, hubungan dengan sesama pun menjadi lebih jujur. Seseorang tidak merasa terancam oleh kelebihan orang lain, tidak iri pada pencapaian yang bukan miliknya, dan tidak gelisah ketika berada di balik layar. Ilmu mengajarkannya bahwa setiap hamba memiliki porsi dan jalannya masing-masing, dan bahwa membandingkan diri hanya akan mengeruhkan niat. Dari ketenangan ini lahir sikap lapang, mudah menghargai, ringan memaafkan, dan tulus mendoakan tanpa berharap balasan. Pada akhirnya, ilmu yang memadamkan ego mengantarkan seseorang pada kemerdekaan batin. Ia bebas dari tuntutan untuk selalu tampak baik, bebas dari ketergantungan pada sanjungan, dan bebas dari kecemasan kehilangan pengakuan. Yang tersisa hanyalah fokus untuk mempersembahkan setiap langkah kepada Allah dengan niat yang terus dibersihkan. Di titik ini, ilmu tidak lagi menjadi beban yang harus dipertahankan, melainkan amanah yang dijaga dengan rendah hati. Dan dari sanalah lahir kehidupan rohani yang tenang. Tenang karena ego tidak lagi memimpin, dan jiwa dipandu oleh niat yang kembali lurus menuju Allah. Bab 6. Ilmu yang meruntuhkan rasa aman palsu dan menumbuhkan tawakal. Ilmu yang mendalam tidak memberi rasa aman yang berlebihan, justru ia meruntuhkan ketenangan palsu yang sering menipu hati. Ketika ilmu itu hadir, seseorang mulai sadar bahwa amal, pemahaman, dan pengalaman rohani tidak pernah cukup untuk dijadikan sandaran. Ia melihat betapa rapuhnya manusia jika bergantung pada apa yang dimilikinya. Betapa mudahnya hati tergelincir meski telah lama berjalan di jalan kebaikan. Dari kesadaran inilah lahir kegelisahan yang sehat. Kegelisahan yang bukan melemahkan iman, tetapi menjaga agar hati tidak terlena oleh perasaan sudah selamat. Runtuhnya rasa aman palsu membuat seseorang memandang hidup dengan kewaspadaan yang lembut. Ia tidak lagi merasa tenang hanya karena merasa telah banyak beramal atau memahami banyak hal. Ilmu mengajarkannya bahwa penerimaan amal sepenuhnya berada di tangan Allah dan tidak ada jaminan selain rahmat-Nya. Kesadaran ini membuat doanya berubah dari sekadar permintaan menjadi pengakuan ketergantungan. Ia berdoa bukan karena merasa pantas, tetapi karena merasa sangat membutuhkan penjagaan dan kasih sayang Allah dalam setiap tarikan napasnya. Ilmu yang seperti ini menjauhkan seseorang dari sikap merasa aman terhadap dosa kecil dan kelalaian yang halus. Ia mulai melihat bahwa kelalaian hati bisa lebih berbahaya daripada kesalahan yang tampak. Dari sini ia belajar untuk tidak meremehkan apapun,
baik dalam niat, ucapan, maupun sikap. Kewaspadaan ini tidak membuat hidupnya sempit, justru membuatnya jujur. Ia hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat atau menjauh, dan pilihan itu sering kali ditentukan oleh keadaan hati yang tidak terlihat. Ketika rasa aman palsu runtuh, tawakal pun tumbuh dengan lebih murni. Tawakal tidak lagi dipahami sebagai sikap pasrah tanpa usaha, melainkan sebagai penyerahan setelah kesadaran penuh akan keterbatasan diri. Ilmu mengajarkan bahwa usaha adalah kewajiban, namun hasil adalah wilayah Allah sepenuhnya. Dengan pemahaman ini, seseorang bekerja tanpa beban berlebihan dan beribadah tanpa tuntutan hasil yang memaksa. Hatinya belajar tenang karena ia tahu bahwa Allah tidak menilai dari kesempurnaan, melainkan dari kejujuran dan ketundukan. Pada akhirnya, ilmu yang meruntuhkan rasa aman palsu mengantarkan seseorang pada ketergantungan yang sehat kepada Allah. Ia tidak lagi menggenggam amalnya dengan rasa bangga, tetapi mempersembahkannya dengan penuh harap dan takut. Harap akan rahmat yang luas dan takut akan keadilan yang sempurna. Dari perpaduan inilah lahir keseimbangan ruhani yang kokoh. Seseorang berjalan di jalan makrifat dengan hati yang waspada namun tenang, sadar akan kelemahan diri namun yakin pada kasih Allah. Hingga setiap langkahnya menjadi doa yang hidup dan setiap diamnya menjadi pengakuan bahwa hanya kepada Allah tempat bergantung dan kembali. Bab 7. Ilmu yang melahirkan kelembutan dalam memandang sesama. Ilmu yang telah meresap ke dalam hati akan mengubah cara seseorang memandang manusia di sekitarnya. Ia tidak lagi melihat orang lain dari permukaan amal atau kesalahan yang tampak, melainkan dari kesadaran bahwa setiap jiwa sedang memikul bebannya masing-masing. Ilmu mengajarkan bahwa apa yang terlihat bukanlah keseluruhan cerita, dan bahwa hanya Allah yang mengetahui luka, niat, dan perjuangan yang tersembunyi. Dari pemahaman inilah lahir kelembutan, bukan sebagai sikap yang dibuat-buat, tetapi sebagai pancaran alami dari hati yang telah disentuh makrifat. Kelembutan ini membuat seseorang berhenti menikmati rasa lebih baik dari orang lain. Ia sadar bahwa kelebihan yang dimiliki hari ini bisa saja menjadi kekurangan esok hari jika Allah berkehendak. Ilmu menanamkan rasa takut untuk merendahkan, karena ia tahu bahwa meremehkan hamba lain sama dengan meremehkan ciptaan Allah. Dari sini, ia belajar menjaga pandangan dan ucapan, memilih kata yang tidak melukai, serta menahan sikap yang bisa menumbuhkan kesombongan halus di dalam hati. Ilmu juga mengajarkan bahwa menasihati bukanlah tentang menunjukkan posisi yang lebih tinggi, melainkan tentang mengulurkan tangan dari tempat yang sama rendahnya. Seseorang yang berilmu tidak merasa terancam oleh perbedaan jalan dan tempo orang lain. Ia memahami bahwa hidayah tidak pernah datang dengan paksaan dan perubahan sejati tidak lahir dari tekanan, melainkan dari sentuhan yang penuh kesabaran. Kelembutan membuat nasihatnya terasa sebagai undangan, bukan tuntutan, dan kehadirannya menjadi tempat aman, bukan ruang penghakiman. Dengan kelembutan yang lahir dari ilmu, seseorang mampu menahan diri dari reaksi yang tergesa. Ia tidak mudah tersulut oleh perbedaan pendapat, tidak cepat tersinggung oleh kritik, dan tidak tergoda untuk membalas dengan keras. Ilmu mengajarkannya bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan yang sering disalahpahami sebagai kelemahan. Dalam ketenangan itu, ia menjaga hatinya agar tidak dikotori oleh kemarahan yang sia-sia, karena ia sadar bahwa menjaga hati lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Pada akhirnya, ilmu yang melahirkan kelembutan menjadikan seseorang sebagai rahmat kecil di sekitarnya. Kehadirannya menenangkan, bukan menekan. Ucapannya menyejukkan, bukan melukai. Ia tidak menuntut manusia untuk sempurna, karena ia sendiri hidup dalam kesadaran akan ketidaksempurnaan. Dari kelembutan inilah lahir hubungan yang jujur dan penuh empati, serta perjalanan ruhani yang tidak kering dari kasih. Dan di hadapan Allah, kelembutan ini menjadi saksi bahwa ilmu tidak hanya tinggal di pikiran, tetapi telah turun ke hati dan menjelma sebagai akhlak yang hidup. Bab 8. Ilmu yang menjadi cahaya dalam kegelapan batin. Ilmu yang telah melewati batas kata dan hafalan akan menjelma sebagai cahaya yang bekerja dalam diam. Ia tidak selalu hadir sebagai jawaban cepat, tetapi sebagai penerang yang membimbing langkah ketika batin diliputi kebingungan.
Dalam gelapnya kegelisahan, ilmu mengajarkan cara melihat diri dengan jujur, tanpa menyalahkan keadaan atau orang lain. Cahaya ini tidak memaksa arah, tetapi menunjukkan jalan dengan lembut, memberi ruang bagi hati untuk memilih dengan kesadaran, bukan dengan dorongan ego atau emosi sesaat. Ketika batin diuji oleh kegagalan, kekecewaan, atau rasa hampa yang sulit dijelaskan, ilmu berperan sebagai penenang yang dalam. Ia mengingatkan bahwa gelap bukan selalu tanda kesesatan, melainkan seringkali ruang untuk pendewasaan. Ilmu menanamkan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan ketika jawaban terasa jauh. Dari pemahaman ini, seseorang belajar bertahan tanpa keluh berlebihan, berjalan tanpa kepastian penuh, namun tetap menjaga husnuzan yang hidup di dalam dada. Ilmu yang menjadi cahaya juga mengajarkan kemampuan untuk membaca isyarat batin. Seseorang mulai peka terhadap kegelisahan yang muncul bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pesan yang perlu dipahami. Ia tidak lagi menekan perasaan atau mengabaikan luka batin, melainkan menghadapinya dengan kesadaran dan doa. Cahaya ilmu membantu memilah mana kegelisahan yang perlu diperbaiki dengan amal, dan mana yang harus diserahkan dengan tawakal. Dari sini, batin menjadi lebih tertata dan tidak mudah goyah oleh gejolak yang datang silih berganti. Dalam cahaya ilmu, seseorang belajar untuk tidak tergesa mencari pelarian saat gelap datang. Ia tidak lari ke pembenaran atau hiburan yang menipu, karena ia tahu bahwa kegelapan batin tidak bisa disembuhkan dengan pelarian, melainkan dengan kejujuran. Ilmu membimbingnya untuk duduk sejenak bersama dirinya sendiri, menata niat, dan kembali menghadap Allah dengan kerendahan. Dari proses yang sunyi ini, cahaya mulai terasa bukan sebagai kilatan, tetapi sebagai kehangatan yang menetap. Pada akhirnya, ilmu yang menjadi cahaya dalam kegelapan batin menumbuhkan ketenangan yang matang. Seseorang tidak lagi panik ketika hatinya diuji, karena ia telah belajar bahwa setiap kegelapan membawa potensi cahaya jika dihadapi dengan sabar dan sadar. Ilmu tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi memberi kemampuan untuk berjalan melaluinya tanpa kehilangan arah. Dengan cahaya ini, perjalanan ruhani terus berlanjut, tenang dalam gelap, yakin dalam samar, dan tetap menghadap Allah dengan hati yang hidup dan terjaga. Bab 9. Ilmu yang membebaskan dari penjara merasa paling benar. Ilmu yang telah menembus lapisan ego akan membebaskan hati dari penjara yang paling sempit, perasaan paling benar. Perasaan ini sering menyamar sebagai keyakinan, padahal di baliknya tersembunyi ketakutan untuk salah dan keengganan untuk merendah. Ketika ilmu bekerja dengan jujur, seseorang mulai menyadari bahwa kebenaran tidak pernah membutuhkan sikap keras untuk berdiri tegak. Ia berdiri dengan sendirinya, tenang dan kokoh, tanpa harus dijaga oleh rasa superior atau dorongan untuk menundukkan orang lain. Pembebasan ini membuat seseorang mampu memegang keyakinan tanpa harus melukai. Ia tidak lagi melihat perbedaan sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang untuk belajar dan memperluas pandangan. Ilmu mengajarkannya bahwa menjaga iman tidak identik dengan menutup telinga dan hati. Justru dengan keterbukaan yang rendah hati, keyakinan menjadi lebih dewasa dan tidak rapuh. Ia tidak mudah tersinggung ketika pendapatnya diuji, karena ia tidak menjadikan pendapat sebagai harga diri yang harus dipertahankan mati-matian. Ilmu yang membebaskan dari merasa paling benar juga menumbuhkan keberanian untuk merevisi diri. Seseorang tidak malu mengakui kesalahan, karena ia tahu bahwa kembali kepada kebenaran lebih mulia daripada mempertahankan posisi. Kesadaran ini melahirkan kejujuran yang langka. Kejujuran untuk berkata bahwa dirinya masih dalam proses, masih belajar, dan masih membutuhkan bimbingan Allah. Dari sini ia melangkah dengan hati yang ringan, tidak dibebani oleh tuntutan untuk selalu tampak sempurna. Dalam keadaan bebas dari penjara, merasa paling benar, hubungan dengan sesama menjadi lebih sehat. Seseorang tidak lagi sibuk mencari siapa yang salah, tetapi berusaha memahami apa yang bisa diperbaiki. Ilmu mengajarkannya bahwa tujuan dari kebenaran adalah perbaikan, bukan kemenangan. Ia memilih jalan dialog daripada konfrontasi, karena ia sadar bahwa hati tidak bisa dibuka dengan paksaan. Kelembutan dan kesabaran menjadi caranya menjaga kebenaran
tetap hidup tanpa merusak persaudaraan. Pada akhirnya, ilmu yang membebaskan dari rasa paling benar mengantarkan seseorang pada ketundukan yang lebih murni kepada Allah. Ia sadar bahwa hanya Allah yang maha benar secara mutlak, sementara manusia selalu berada dalam kemungkinan keliru. Kesadaran ini tidak melemahkan iman, justru menguatkannya, karena iman kini berdiri di atas tawadu, bukan keakuan. Dengan hati yang bebas dan rendah, seseorang berjalan di jalan makrifat tanpa beban keunggulan, membawa kebenaran sebagai amanah, dan menyerahkannya kembali kepada Allah dengan penuh adab dan ketenangan. Bab 10, ilmu yang mengantar ke sujud terdalam. Pada akhirnya seluruh perjalanan ilmu bermuara pada satu titik yang sunyi, sujud yang paling jujur. Bukan sujud yang sekadar gerakan tubuh, melainkan sujud batin yang lahir dari kesadaran penuh akan siapa diri ini di hadapan Allah. Ilmu yang sejati tidak berhenti pada pemahaman, tetapi menuntun hati untuk tunduk tanpa syarat. Ketika ilmu telah menjalankan tugasnya, yang tersisa bukan lagi keinginan untuk mengetahui lebih banyak, melainkan kerinduan untuk semakin dekat dan semakin patuh. Di sujud inilah manusia berhenti berdiri dengan egonya dan mulai hadir sebagai hamba. Sujud terdalam lahir dari hancurnya segala sandaran selain Allah. Ilmu mengajarkan bahwa akal, amal, dan pengalaman ruhani tidak layak dijadikan pegangan utama. Semua itu hanyalah jalan, bukan tujuan. Ketika kesadaran ini benar-benar meresap, seseorang tidak lagi menggenggam apapun dengan rasa memiliki. Ia melepaskan klaim atas kesalehan, kecerdasan, dan kedekatan, lalu menyerahkannya kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dari pelepasan inilah sujud menjadi ruang aman, tempat jiwa beristirahat dari lelahnya mempertahankan diri. Dalam sujud yang dalam, ilmu berubah menjadi doa yang hidup. Setiap pemahaman menjadi pengakuan, setiap kesadaran menjadi permohonan. Seseorang tidak lagi sibuk meminta kedudukan, tetapi memohon penjagaan agar hatinya tetap lurus. Ia menyadari bahwa jatuh bangun dalam perjalanan ruhani bukanlah kegagalan, melainkan cara Allah mendidik hambanya agar tidak bersandar pada kekuatan sendiri. Sujud menjadi tempat kembali, bukan hanya saat berdosa, tetapi juga saat merasa dekat, agar kedekatan itu tidak berubah menjadi ujian yang menyesatkan. Ilmu yang mengantar ke sujud terdalam juga melahirkan sikap hidup yang tenang dan bersahaja. Seseorang tidak lagi merasa perlu menampilkan kedalaman atau menyembunyikan kelemahan. Ia hidup apa adanya dengan kesadaran bahwa Allah melihat yang tersembunyi jauh lebih jelas daripada yang tampak. Dari sujud ini, ia bangkit dengan langkah yang lebih ringan karena beban pembuktian telah ditinggalkan. Ia berjalan bukan untuk menunjukkan arah, tetapi untuk tetap berada di jalan yang diridai. Akhir dari ilmu bukanlah puncak kebanggaan, melainkan kedalaman ketundukan. Di sanalah ilmu menemukan maknanya yang paling murni, mengembalikan manusia ke hakikatnya sebagai hamba. Sujud terdalam bukan akhir perjalanan, tetapi awal kehidupan yang lebih jujur bersama Allah. Dengan hati yang telah direndahkan oleh ilmu, seseorang menjalani hari-harinya dengan kesadaran yang hidup, bahwa setiap napas adalah karunia, setiap langkah adalah amanah, dan setiap sujud adalah pengakuan paling tulus bahwa hanya Allah tujuan akhir dari seluruh pencarian. Sebelum kita berpisah, biarkan hening kembali menyelimuti hatimu. Jangan terburu-buru menilai apa yang telah didengar, cukup simpan ia sebagai bisikan lembut di dalam jiwa. Jika ada satu hal yang tersisa dari perjalanan ini, semoga itu adalah kerendahan untuk terus belajar, terus memperbaiki niat, dan terus kembali kepada Allah. Ingatlah, ilmu tidak dimaksudkan untuk meninggikan diri, tetapi untuk menuntun kita agar tahu tempat kita sebagai hamba. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan yang tersembunyi dan menumbuhkan cahaya yang lembut namun istiqamah. Terima kasih telah hadir dengan hati. Sampai bertemu di perenungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.